Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Jumpa lagi ya dengan saya Laras Lesdiantoro di edisi tanggal 18 Juli tahun 2025. Kemarin market turun dan menyisakan ekor yang cukup panjang. Ya ini anomali ya, anomali down karena seharusnya kan ini kemarin open di atas open sebelumnya ya. Tapi gagal target atas, justru dia ini melewati low, jadi ini anomali. Ya akhirnya dia mengakuin sedang membuat anomali. Iya, maksud saya ini market lagi nggak jelas nih. Sideways dalam range besar. Sebelumnya saya sampaikan antara 300 sampai 400, kemudian saya revisi antara 300 sampai 375 karena ternyata 400-nya nggak segera disentuh. Nah, kalau kemarin-kemarin tuh low-nya makin tinggi, sekarang nggak, mulai sejajar, bahkan bikin low yang lebih rendah dari sebelumnya. Hati-hati ini jebakan ini, jebakan. Iya, market entah siapa yang menjebak dan siapa yang terjebak, tapi ini pola jebakan nih, sideways seperti ini pola jebakan. Hati-hati. Saya pikir masih belum bijak untuk berpikir long term ya, mending short term. Nikmati gelombang-gelombangnya ini, ayunan-ayunan di sini karena ini belum jelas nih ayunannya mau kemana. Saya masih curiga ke atas sih, tapi dia perlu ayunan ke bawah. Sepertinya dia belum cukup kuat untuk naik, tapi juga belum mau turun ini. Dan secara stokastik dia makin lama sepertinya nih ngejar bawah gitu. Jadi ini ya sideways di sini terutama. Ya, sepertinya dia harus menetralkan. Nah, ini kemungkinan adalah akumulasi. Ya, ya bisa saja sih distribusi, tapi sepertinya cenderung ke akumulasi untuk lompat ke atas. Kita tandain dulu zonanya. Nah, kalau kita hanya melihat ke body, zonanya di sekitar sini. Nah, yang lainnya keluar. Ini kan ya anggap aja ini adalah simpangan yang menyimpang dari bakunya. Kalau kita cek nih kan ada itu yang pakai standar deviasi. Nah ini standar deviasi. Kalau saya ambil dari sini, kemudian tertingginya adalah di sini, iya kan? Kalau saya majukan, nah, iya kan? Bener kan? Semua masih di ini, di dalam standar deviasinya ini. Sekali waktu saja dia lompat. Sepertinya nih curigaan saya nih ini memang akumulasi. Kan miring ke atas ya tetap ya. Untuk kemudian jebret ke atas. Tapi belum saatnya nyimpen buy ya. Kemungkinan ada harga agak rendah atau bahkan mungkin jebol bawah. Tapi saya ragu kalau dia jebol bawah. Polanya iya menggoda sekali nih. Hati-hati. Sebaiknya intraday dulu. Kalau yang sudah terlanjur long term gimana Pak? Kalau ada jemuran di atas gimana Pak? Ya jangan buru-buru diangkat. Jangan buru-buru diangkat. Masih ada peluang naik. Nikmati dulu aja. Ini ya, gelombangnya ini ya, roller coaster kecilnya ini. Ini jet coaster sih, bukan roller coaster karena ya tipis-tipis aja. Ini saya hapus dulu karena kita akan ke yang lebih kecil lagi. Time frame-nya maksudnya yang lebih kecil. Kita ke 4 jam. Nah, ini 4 jam. Iya, ini pola ini. Set tembus tapi balikin lagi. Iya, polanya kalau di 4 jam polanya turun justru. Pakai standar deviasi seperti ini kalau saya majukan nggak bisa ya, standar deviasi kan gitu ya. Lihatnya kan per hari ya, bukan kita naruh di mana, tapi hari ini bagaimana. Kalau kan baru sampai kemarin, nah yang data lengkap maksudnya hari ini kan masih running. Iya, kalau di 4 jam memang justru regresinya turun. Nah kan, ini godaan ini memang. Hati-hati aja ini. Dan untuk support resisten, saya belum ubah ya. Saya pikir untuk
running sekarang di 36, resistennya adalah di 50, 350 atau lengkapnya 3350. Kemudian 75 ya, sekitar ini 75. Resisten 2, nah resisten 3-nya masih jauh di 400. Untuk supportnya di 3325. Saya pikir seperti itu. Ini kan sekitar sini ya. Ini 20-an ya, 20 sampai 25, tapi saya tentukan 25 saja. Kemudian support berikutnya 3300, dan kalau tembus ini bisa ke angka ini nih. Nggak terlalu jauh sebenarnya, ke 80-an saja. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau ya minor trend memang masih neken ke bawah sih. Minor yang 4 jam gitu. Kalau dibuat 1 jam, saya geser lagi nih. Ini kan sudah ada nih 1 jam terakhir di sini. Ya kan trennya turun. Jadi intranya cenderungnya memang sedang turun. Ini ini mungkin bukan minor lagi ya, mikronya ya, mikro trennya itu seperti memang turun. Tapi mending kayak gini aja lah, kayak biasanya. Ini 4 jam nih. Tadi jam 6 ya. Jam 5 bahkan ada tanda untuk sell. Anggap aja jam 6 tadi ya, berarti di sini oh. Di 39 ya, mungkin 40 atau ya anggap aja 39. Sell kan dapatnya ke bawah ya. Dan ini udah 36, kalau 3 dolaran dapatnya, targetnya sudah dapat. Tapi kita cek dulu ke 15 menit coba. Ya di sini, iya jam 6 sama jam 6 open langsung sell kodenya. Jam 6 nih, ini jam 6. Jam 6 kodenya langsung sell, itu dapatnya di 42. Iya di 42. Sekarang di 36. Ya kalau target 5 dolar udah dapat kan. Ya sepertinya begitu. Anda harus cek pagi, bangun lebih awal gitu ya, sebelum berangkat kantor. Cek 1 jam dan 15 menit. Kalau sama-sama overbought, buy. Sama-sama oversold, sell. Sepertinya gitu. Ya lumayan kan, sehari dapat 3 sampai 5 dolar. Oke lah, anggap aja 3 dolar kali 100 kan. Lot size kita dapat 300. Kurangi fee 33,3. Oh, masih di atas 200 kan. 266,7. Lumayan. 2.667.000. Lumayan. Sudah UMK sebagian dari kabupaten di Jawa Tengah gitu. Enak ya trader ya. Para pekerja itu sehari-hari kerja keras dimarahin mandornya, telat dicas gitu, gajinya hanya sekali klik dari trader di sini. Oh, enak dong. Iya, tapi tunggu dulu, saya nggak boleh menjanjikan keuntungan pasti. Tetap saja itu ada resikonya, jadi jangan lupa ya untuk risk manajemennya gitu. Oh ya, tadi yang nanya, Pak, saya punya kecantol di atas, ya risk manajemennya lah. Salah satunya kuatin equity-nya. Karena ya saya masih punya kecurigaan harga akan naik lagi. Cuma ya kalau nggak hari ini mungkin minggu depan. Kalau nggak minggu depan mungkin bulan depan. Jangan nyanyi. Kenapa saya berani ngomong kayak gitu? Karena nih kalau kita ngomong long term, nih grand trend-nya nih, waduh, lagi grand trend-nya masih up. Dan kalau narik garisnya ini dia belum pecah. Ini 2004 masih jauh nih. Kemudian di 2004 Desember itu dipercuram. Nah, ini sedang, wah, ternyata di garis ini kita sekarang. Masih aman kok yang buy di atas, asal sabar dan siapkan equity-nya, kekuatan dananya. Ya sekali lagi ini pembelajaran, keputusan tetap di tangan Anda. Saya tidak memberi sinyal, hanya ngasih kisi-kisi aja, edukasi gitu ya sifatnya. Dan ingat, tidak ada satupun analisa yang 100% benar. Anda tetap harus bijak dalam bertransaksi, atur volume transaksi Anda agar sesuai dengan kekuatan dana Anda, dan siapkan money management agar jika ternyata harga bergerak tidak sesuai dengan prediksi,
atau posisi terbuka Anda, maka Anda bisa segera melakukan antisipasi secara cepat dan tepat. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga kita semua cuan hari ini, lancar, berkah, manfaat, dan tetap sehat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.